wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Clara Laksita dengan NIM C2401231012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang telah kami laksanakan, praktikum biologi perikanan, yaitu mengenai analisis makanan ikan. Nah, seperti yang kita tahu ya, seperti manusia, ikan kan juga makhluk hidup, jadi tentunya ikan itu perlu makanan. Nah, untuk apa? Sudah pasti tentunya makanan ikan itu adalah segala bentuk zat, bahan, ataupun organisme yang masuk ke dalam yang dimakan ikan untuk menghasilkan energi dan juga mengembangkan organ-organ dari tubuhnya sendiri. Nah, makanan ikan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya feeding habit sama feeding periodicity. Nah, seperti terjemahannya saja, kalau habit kan itu berarti kebiasaan kan. Jadi feeding habit itu adalah kebiasaan ikan atau tingkah laku ikan dalam mencari makan atau mengambil makanan. Sedangkan kalau periode itu adalah waktu aktif ikan mencari makan dalam 24 jam. Jadi ikan itu tuh aktifnya kalau misalnya nyari makan tuh di kapan sih? Misalnya di malam hari kah atau di siang hari kah? Nah, itu namanya feeding periodicity. Nah, di praktikum kali ini kita itu bakal ngeprediksi nih, ikan itu termasuk karnivora atau omnivora atau herbivora. Dari mana? Dari isi dari lambungnya itu. Jadi kita bisa analisis nih, kalau misalnya di lambungnya itu ditemukan ikan dan lain-lain, sudah pasti dia termasuk karnivora kan, karena pemakan daging. Kalau misalnya isinya hanya plankton misalnya, nah itu bisa jadi dia termasuk ke dalam kategori omnivora, pemakan tumbuhan. Nah, alat dan bahan apa aja sih yang kita gunain dalam analisis ini? Jadi yang kita gunain itu yang pertama alat bedah. Alat bedah itu kan pasti buat ngeburai, buat kayak ngebedah juga kan si dari lambungnya itu. Terus kita juga butuh timbangan buat nanti kita bakal nimbang dulu nih. Nah, habis itu kita juga butuh mikroskop, karena nanti kita bakal analisisnya pakai mikroskop. Kita juga butuh aquades. Terus habis itu ada juga sarung tangan latex biar lebih higienis. Terus juga kita juga butuh cawan petri buat nanti naruh si sampelnya itu sendiri. Terus juga kita juga butuh hand sanitizer dan juga datasheet pastinya buat nyatet apa aja yang sudah kita teliti tersebut. Nah, kalau misalnya buat caranya itu kayak gimana? Jadi yang pertama itu kan nanti lambung itu masih menyatu sama usus. Nah, kita timbang dulu tuh berapa berat si lambung dan usus itu tersebut. Setelah itu kita bagi menjadi dua bagian antara lambung dan juga usus. Lalu kita timbang berat lambung yang tanpa menggunakan usus. Nah, setelah ditimbang kita burai, maksudnya kita belek si lambungnya itu, terus kita keluarin isinya. Nah, isinya itu tuh biasanya bentuknya tuh kayak pasta gitu, lembek-lembek gitu pokoknya dia. Nah, itu kita keluarin, itu tuh isi dari makanan yang udah dia makan. Habis itu nanti kita taruh, kita pisahin, terus kita timbang lagi tuh berapa berat dari si lambung yang tanpa menggunakan tanpa ada isinya gitu. Setelah itu kita ukur volume dari volume, kita ukur juga volumenya. Nah, buat cara mengukur volumenya itu kita tuh bisa masukin aja misalnya ke aquades, nanti berapa mililiter pertambahan dari si aquades itu, berarti itu sama dengan volumenya. Nah, selanjutnya kita burai dengan aquades dengan perbandingan 1:4. Jadi kalau misalnya berat si isi lambungnya itu 1 gram, berarti kita masukinnya dikali 4 kan, berarti 4 mililiter dari aquades, 4 mili aquades. Nah, kalau misalnya udah dimasukin, terus habis itu diburai, terus kita pipet ke dalam satu cawan petri dengan ditutup 3 cover glass. Jadi cawan petri terus 1, 2, 3,
terus tutup cover glass. 1, 2, 3 itu berarti ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan ketiga. Nah, kita tuh di situ nanti bakal pakai metode layang pandang. Jadi nanti di satu cover glass itu di paling kiri itu 1, terus kanannya paling kiri atas 1, terus 2, 3, 4, 5 tuh nanti di tengah-tengah. Nah, nanti itu kita foto dan kita analisis itu tuh apa gitu. Maksudnya kita identifikasi di situ tuh dia masuknya apa. Jadi itu kita banyak nemuin phytoplankton itu pokoknya basil. Ada juga yang lain lah pokoknya. Nah, itu tuh termasuk makanan ikan. Nah, kalau misalnya ikan yang kita bedah sendiri itu ikan Rastregel kanagurta atau ikan kembung laki-laki, dia itu termasuk ke dalam ikan omnivora. Jadi dia tuh makan krustasea juga, makan ikan juga, sama makan si fitoplankton itu juga. Nah, jadi sekian video dari aku, microchain dari aku. Dadah.